Soalan tuntutan di Mahkamah Konstitusi ini. Ini topik kedua ya. Ya, topik kedua. Gimana Bung Adi melihatnya? Saya begini ya Bang, saya khawatir tuntutan atau sengketa hasil pemilu yang dilakukan oleh 1 dan 3 itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kan tuduhannya kecurangan-kecurangan ya. Kecurangan itu setahu saya kalau kita membaca nomenklatur penegakan hukum dalam konteks kecurangan pemilu itu di Bawaslu. Jadi kalau ada upaya-upaya atau indikasi yang terkait dengan kecurangan, mestinya saat kemarin Bawaslu. Misalnya ada mobilisasi aparatus kekuasaan, mestinya di Bawaslu. Kenapa Bawaslu itu dibentuk? Sebagai upaya untuk mengeksekusi selama proses pemilu itu dilakukan, itu langsung ditindak. Ada bukti, ada pelaporan, dan ada saksi. Mahkamah Konstitusi itu bagi saya sangat limitatif. Kinerja dan kewenangannya apa? Hanya mengadili sengketa hasil pemilu. Itu yang saya khawatirkan. Sementara 1 dan 3 ini kan ingin menggugat tentang putusan MK-MK. Politisasi bansos, aparatus kekuasaan yang dimobilisasi katanya. Kemudian apalagi PJ-PJ kepala daerah, kepala daesah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan terjadi sepanjang pencoblosan kemarin. Sekarang post factum. MK itu hanya bicara tentang fokus untuk mengadili selisih hasil sengketa pemilu, Pak. Kalau di pilkada itu ada aturannya. Untuk wilayah provinsi yang misalnya jumlah penduduknya itu adalah mereka 10 juta misalnya, atau pemilihnya 10 juta, dia itu boleh diadili kalau selisihnya 2%. Kalau lebih dari 3% nggak boleh. Karena MK berpegangan pada peraturan. Kalau selisihnya 2% nggak boleh. Tapi dalam pilpres, berapapun selisihnya, selama itu disengketakan, itu bisa dilakukan. Artinya apa? MK itu saya membayangkan nanti yang dipersoalkan 1 dan 3 itu adalah selisih hasilnya. Kok bisa selisih 1 dengan 2 ini hampir separuh? Kok bisa selisih 2 dengan 3 ini hampir 80%? Itu yang disengketakan. Apa bukti kecurangannya? Kan itu yang sebenarnya yang saya bayangkan kinerja MK. Makanya di undang-undang itu disebutkan sengketa hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi, bukan sengketa hasil kecurangan, bukan sengketa hasil intimidasi, bukan sengketa hasil mobilisasi atau politisasi yang lain. Saya khawatir ditolak, Bang. Artinya apa? Mahkamah Konstitusi itu dia hanya bekerja sesuai kewenangannya yang menurut saya terbatas. Mengadili sengketa hasil pemilu, itu aja. Kalau ada kecurangan, di mana kecurangan? Betul. Makanya kalau saya membaca amunisinya dari 1 dan 3 ini satu tentang bansos yang jor-joran jelang pencoblosan. MK bingung, nggak punya alat untuk mendeteksi itu. Mestinya Bawaslu yang mendeteksi ini kemarin. Ada indikasi dan sudah lewat ya? Dan sudah lewat. Atau misalnya ada dugaan-dugaan mobilisasi aparatus kekuasaan. MK bingung, nggak punya alat untuk mendeteksi itu. Dan nggak punya kewenangan. Yang bisa melakukan itu adalah Bawaslu. Laporkan, ini loh yang melakukan intimidasi. Ini loh yang melakukan pemaksaan. Ini loh yang melakukan penggerangan. Bawaslu, ini buktinya. Ini ada foto dan seterusnya. MK tiba-tiba disodorkan persoalan-persoalan yang terjadi saat pencoblosan, bingung. Bukan otoritas dia. Bukan otoritas dia dan bukan kewenangan dia. Setahu saya, itu saya membaca undang-undang MK ya, dulu waktu dibahas terkait dengan sengketa hasil kecurangan dalam pemilu. Makanya saya buka-buka lagi. Sampai saat ini belum berubah nomenklaturnya. Bahwa Mahkamah Konstitusi hanya sebagai tempat untuk melakukan sengketa hasil pemilu. Pemilihan umum. Bukan yang lain. Makanya ada tuntutan kan, bahwa agar supaya MK itu tidak hanya sebagai kalkulator. Padahal memang itu tugasnya kan? Nah betul. Kalau itu saya setuju. Supaya tidak terjadi mahkamah kalkulator, kewenangan MK ditambah. Dulu kewenangan MK itu kan mengadili yang disebut dengan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Sekarang nggak lagi kan? Udah dihilangkan, Bang. Ini problem soal kewenangan aja. Itu dihilangkannya kapan? Ya kemarin, pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, saya khawatir kalau gugatan 1 dan 3 itu ditolak gara-gara MK merasa kewenangannya nggak di situ. Kita, Mas Ngarwi kan mau jalan ya. Mungkin bisa 2-3 menit kasih soal MK ini. Tausiah akhir. Tausiah Ramadan. Gini Bang, saya kira kalau MK ini dia harus justru menunjukkan ini masa momen-momen paling kritikal bagi MK. Karena kan dua pihak ini menggugat semuanya dan gugatannya cukup menohok Bang, yaitu apa? Diskualifikasi dari pasangan 02. Jadi ini peran MK di sini harus menunjukkan profesionalitasnya gitu, termasuk menguji alat-alat bukti ya. Karena kan kalau nggak bisa luar biasa nih Bang,
Bukan berarti ya, masing-masing punya peluang untuk menang. 01, 03 juga bisa gitu ya. Dan pihak terkait juga bisa aja kedodoran kan gitu. Jadi saya kira dan kalau seandainya MK misalnya menolak gitu atau tidak mengabulkan, kritik negatif ke MK ini juga luar biasa, Bang. Sehingga MK itu juga dituduh dianggap berpihak meskipun Paman Osman tidak ada sekalipun gitu loh. Jadi saya kira itu juga harus ditunjukkan ya profesionalitas MK ini. Dan kita juga menurut saya ya, publik juga sama-sama mengawasi gitu. Seberapa gitu MK benar-benar bekerja dengan benar gitu tanpa adanya intervensi dan berbasis data dan fakta yang baik gitu. Nah, ini baru Pilpres ya, Bang. Belum nanti Pileg. Jadi MK ini saya kira banyak banget nanti PR-nya dan sidang-sidang itu juga kalau misalnya dilayani 200-an tadi plus gugatan Pilpres itu panjang sekali dengan bukti dan data yang Tapi saya kira kalau yang banyak. Pileg tadi memang gugatan ke MK itu terkait dengan hasil kan? Ya, hasil. Lebih ke kecurangan hasil suara. Ya. Ya, jadi kan memang MK berhak untuk memutuskan Ya. apakah itu memang bisa diterima atau tidak. Iya. Iya. Masalahnya yang diajukan sekarang oleh Pilpres ini atau para capres adalah terkait dengan diskualifikasi dari 02 karena adanya kecurangan-kecurangan. Iya. Nah, karena itu mereka berkewajiban untuk memeriksa, kira-kira gitu kan ya, Iya. memeriksa betulkah ada kecurangan-kecurangan, dan ujungnya baru menyatakan, tapi apakah dia punya hak untuk mengatakan bahwa karena kecurangan-kecurangan yang ada kemudian dinyatakan diskualifikasi, Iya. itu kan tidak ada juga. Iya. Bisa nggak MK melakukan itu, pertanyaannya? Ya, itu ini mohon izin Bang saya udah Iya. ditelepon. Apakah MK bisa melakukan keputusan mendiskualifikasi? Ya sejauh ini belum ada presiden yang bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa MK itu melakukan diskualifikasi terkait dengan salah satu calon ya, terutama di Pilpres dan Pileg. Belum ada itu, Bang. Bahkan di dunia juga belum ada itu ceritanya. Yang paling mungkin di MK itu adalah mungkin memerintahkan sejumlah TPS yang dinilai bermasalah. Yang berpotensi melakukan kerugian terhadap pihak yang lain. Oleh karena itu, ini kan kita bicaranya satu persatu, tidak hanya dalam konteks letupan-letupan soal sengketa pemilu ya. Makanya di awal saya katakan, setahu saya, Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya terbatas dan dia hanya mengadili soal sengketa hasil. Di luar itu nggak ada, Bang. Sementara 1 dan 3 yang diusulkan itu adalah soal dugaan kecurangan, intimidasi, mobilisasi, terus abuse of power, conflict of interest, dan seterusnya. Kewenangan-kewenangan dan dugaan-dugaan itu mestinya ada di Bawaslu. Kemarin sepanjang pencoblosan berlangsung, MK itu hanya ingin menyajikan data dan fakta. Apa yang dianggap merugikan 1 dan 3 secara angka-angka itu. Daerah mana, TPS mana, dapil mana yang dianggap merugikan, dan itu bisa dipersoalkan. Ya, Baru kemudian bicara dengan apa yang disampaikan oleh Bung Nyarwi. Kalau pada tahap MK memang secara administratif sudah bisa menerima gugatan 1 dan 3 itu sesuai dengan prosedur yang ada, baru bicara materinya. Baru bicara materinya. Apa yang dimaksud dengan indikasi kecurangan itu? Apa faktanya? Apa buktinya? Apa novumnya yang bisa dipertanggungjawabkan tentu saja sebagai bentuk tuduhan bahwa sudah terjadi ada pelanggaran-pelanggaran pemilu dan merugikan 1 dan 3. Kan itu yang sebenarnya perdebatannya, Bang. Makanya saya di awal disclaimer, saya khawatir MK nolak. Nanti yang kemudian dibangun itu seakan-akan MK itu, wah ini memang sejak awal dikondisikan. Padahal secara administratif sudah nggak memenuhi prosedur. Padahal kalau mau jujur ya, MK setelah pergantian ketua MK beberapa waktu yang lalu, ini kan keputusan-keputusan politiknya luar biasa loh, Bang. Saya tidak ingin dalam konteks ingin memuji MK, tapi kita harus objektif. Ketika MK mengajukan gugatan dari Perludem soal ambang batas parlemen diturunkan kalau bisa dihilangkan, bagi saya itu on the right track. Itu adalah menurut saya cacat politik dari dulu. Jadi partai-partai seperti PSI nggak pernah lolos. Coba kalau ambang batasnya itu diturunkan, bukan 4, cuma 2, lolos PSI, Bang. Tapi ini sekarang malah 0 ya. Sekarang kalau bisa Belum jadi tentu. 0. Tapi kan belum tentu. Diturunkan dulu kalau bisa 0. Artinya ada apa? Ada ikhtiar untuk melakukan perbaikan terkait dengan keputusan-keputusan politik strategis. Beberapa waktu yang lalu MK juga memutuskan soal penghinaan ya terhadap simbol negara itu kan juga dihilangkan. Yang dianggap sebagai pasal-pasal karet itu dihilangkan sama Mahkamah Konstitusi yang dianggap ini sebagai momok menakutkan di kalangan aktivis. Artinya apa? MK ini setelah putusan 90 beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat
cawapres itu berbenah, Bang. Mereka paham betul bahwa semua keputusan yang akan mereka buat nanti berada dalam sorotan begitu banyak orang. Ini soal kredibilitas yang dipertaruhkan dan nggak mungkin main-main dalam konteks itu. Tapi memang betul, jangan-jangan ya, Bang ya, gugatan kalau ini terus dilanjutkan ada gugatan ke MK oleh 0103, itu sebenarnya tujuan akhirnya bukan dalam rangka memenangkan atau mendiskualifikasi secara real, tapi lebih ke show aja. Jadi dia ingin mengatakan kepada para pendukungnya bahwa kami sudah bekerja sebaik mungkin, sebisa-bisanya, tapi akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan biasanya kan memang masyarakat kita atau bahkan juga media kita kan, ketika ada jawaban dari Mahkamah Konstitusi yang agak rumit penjelasannya, kenapa mereka tidak bisa menerima gugatan tersebut, itu akhirnya tidak disajikan secara utuh, secara memadai, sehingga orang tetap, sebagian orang paling tidak yang mendukung 0103 akan menganggap bahwa memang benar ini sebetulnya curang, tapi Mahkamah Konstitusinya tidak menerima gugatan tersebut. Jadi para pendukung 01 dan 03 kalau dia menonton podcast Unpacking Indonesia dengan penjelasan dari Bung Adi, Nyarwi tadi juga termasuk Bung Ade, saya kira mereka paham ya bahwa persoalan tuntutan ke MK ini tidak bisa meluas. Iya. Tidak ada di sini unsur, sebenarnya di MK itu bukan persoalan politik. Betul-betul kecurangan dalam proses hukum kan. Iya. Kalau dia mau geser ke ranah politik, ini kan sulit buat MK gitu. Iya. Nah, jadi sulit dan tidak mungkin bahkan. Tidak mungkin. Ya. Artinya apa? MK ini bukan tempat untuk mencurhatkan segala-galanya terkait dengan persoalan pemilu, bukan, Bang. Iya. Bawaslu mestinya yang melakukan itu kemarin. Dugaan-dugaan kecurangan kemarin itu di Bawaslu. Tapi kan kita sepanjang pemilu kemarin jarang yang melaporkan ke Bawaslu. Iya. Terutama misalnya ada oknum-oknum yang merasa diintimidasi ataupun dimobilisasi. Nggak ada yang melaporkan itu. Siapa oknum aktor dan pelakunya? Nggak ada. Kalau ini jadi event Bansos tuh mestinya dibawanya di Bawaslu kemarin. Siapa yang melakukan? Kan begitu jalan ceritanya. Makanya saya disclaimer memang di awal. Karena saya ngajar pemilu kebetulan, agak ngerti undang-undangnya. Dan saya bilang ke kawan-kawan mahasiswa dulu, pemilu 2014, 2019. Jadi kalau jagoan Anda ke Mahkamah Konstitusi ditolak karena persoalan administratif, entah itu pilpres, entah itu misalnya pilkada, jangan langsung menuduh bahwa MK itu dikondisikan. Lihat peraturan dan undang-undangnya. Kalau di pilpres, sengketa hasilnya itu tidak dibatasi berapa persen kalahnya, Bang. Tapi kalau dalam pilkada dibatasi. Misalnya untuk gubernur, kalah gubernur di Jakarta, itu maksimal selisih 2,5%. Kalau kekalahannya lebih dari 2,5%, MK nolak. Oke. Kalau di Banten misalnya, maksimal kekalahannya dia wajib 2%. Kalau selisih kekalahannya itu 3%, MK nolak, ngapain? Itu tidak sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang mereka punya. Di Pilpres nggak ada batasnya. Kalah 0,0% boleh diajuin, kalah separuh persen juga boleh persen, kalah 100% juga boleh. Tapi itu tadi MK akan bilang, tugas saya hanya untuk mempersoalkan sengketa hasil, bukan dugaan kecurangan. Walaupun itu disidangkan juga nanti oleh MK kan, jadi diputuskan. Make sense nggak, Bang? Iya, make sense. Sangat make sense. Cuma ini kan persoalan hasil akhirnya nanti ketika ini diberitakan kepada publik, kalimatnya seperti apa kan, narasi yang dipakai oleh kubu 0103 seperti apa. Yang saya duga kan pasti orang di kubu 0103 juga sama pahamnya dengan Anda dong mestinya kan? Ya enggak? Ya enggak, Di? Betul. Ini kan bukan hanya Adi yang paham ini, ada banyak orang. Dan banyak. Betul, orang-orang itu ada di kubu-kubu tersebut. Masa dia nggak paham sih? Nah kalau setelah dia paham dia masih mengajukannya, ini apa maksudnya? Apa maksudnya? Nah, ini Bung Adi. Maksudnya tadi kan dijelaskan oleh Bung Adi bahwa ini hanya pelayanan psikologis untuk konstituen ini ke MK. Gimana kita menjelaskannya? Bang Ade itu ingin bilang ini untuk nyenengin para pendukungnya gitu. Kalimat sederhananya begitu. Ya mungkin iya ya, tapi secara heroik memang kita harus apresiasi juga dong kawan-kawan 1 dan 3 ini yang sedang mencari keadilan soal dugaan kecurangan-kecurangan itu. Tapi setahu saya kan undang-undang pemilu kita ini sudah jelas dan sangat rigid ya. Soal sengketa hasil memang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu hanya mengadili hasil sengketa pemilu dan bukan yang lain. Itu yang harus dipahami. Jadi kalaupun toh ada hal-hal yang misalnya dipersoalkan secara administratif, ditolak, ya jangan diributkan. Karena MK ini bukan segala-galanya. MK ini bukan
algojo yang kemudian akan sebagai tempat untuk mencari keadilan yang sesungguhnya karena dia kewenangannya terbatas dan seterusnya. Tapi 2019 dulu juga diajukan ya? Diajukan. MK juga ya? MK 2014 juga diajukan. Tapi banyak ditolak kan? Iya, iya. Banyak ditolak. Banyak ditolak. Iya. Kita tinggal tunggu aja, Bang. Artinya apa? Kalau melihat semangat dan heroisme 1 dan 3, saya kira luar biasa. Bahwa kecurangan ini dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Tentu saya sebagai peneliti menunggu apakah fakta-fakta, bukti-bukti yang ditunjukkan termasuk soal nomenklatur, soal regulasi itu bisa disampaikan di MK atau tidak. Karena tanpa itu semua ya inilah pemilu karena kita. kan syaratnya kan kalau nggak salah bisa kalau kecurangan dianggap di 38 provinsi misalnya, ya kan? Ya. Berarti kan harus dibukti seluruh TPS yang ada di situ. Paling tidak 50%. Bisa 50%. Kan kalau amunisi 1 dan 3 ini hampir sama. Dari segi saksi misalnya, kubu 1 ini katanya kalau tidak salah ya, akan menghadirkan oknum penyelenggara. Penyelenggara di level manapun yang dinilai tahu dan memahami dan tahu persis terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan. Akan menghadirkan oknum-oknum kepala desa yang dinilai tahu dan memahami bagaimana soal dugaan-dugaan kecurangan itu. Kalau kubu 3 pada level saksi katanya ada oknum Kapolda yang mau dihadirkan, sekalipun belakangan dibantah, tapi kan publik nunggu. Kira-kira siapa saksinya yang dianggap qualified untuk bisa mengungkap soal dugaan kecurangan itu. Oke, bagi saya oke, nggak apa-apa. Sebagai rakyat biasa ingin melihat ini secara terbuka. Pada level isu, hampir sama, Bang. Yang ingin dipersoalkan adalah putusan MK-MK. Kenapa sih KWU itu mengesahkan calon wakil presiden yang jelas-jelas cacat secara moral? Putusan MK-MK, kan itu materinya. Yang kedua soal politisasi bansos. Yang ketiga soal indikasi dan dugaan mobilisasi aparatus kekuasaan politik. Kemudian dianggap mobilisasi kepala desa, PJ kepala daerah dan seterusnya. Itu sama tuh materinya, 1 dan 3. Ini adalah semacam materi yang nantinya akan disajikan di Mahkamah Konstitusi. Endingnya sama, Bang. 1, pemilu ulang. Yang kedua, diskualifikasi nomor 2. Ini yang saya kira adalah nomenklatur yang sedang dipersiapkan. Tinggal kita tunggu. Apakah uji materi yang akan dilakukan di Mahkamah Konstitusi ini bisa dibuktikan ataupun tidak. Kan itu saja kuncinya. Kalau melihat dari segi isu, luar biasa, Bang. Ini menurut saya isunya luar biasa. Kecurangan, sistematis, pemilu diulang, dan diskualifikasi. Waduh. Bagi menarik, kita ya seksi lah. Seksi. Sangat seksi dan bagus. Bagi kita pekerja politik, pemilu 3 kali, mau 4 kali lagi sih oke-oke aja. Yang penting damai sentosa. Podcast lanjut politik lagi. Padahal kita mau putar haluan nih, jangan politik lagi, mau putar haluan.